sebelum kita itu menayo, kita secara kepercayaan kita cari hari dulu. Hari apa yang bagus? Hari malam Kamis Kliwon ya, atau Kamis Kliwon atau Rebo Wage, begitu ya. Nah ini kita hitung, tidak harus Jumuah Legi ya toh. Kita ambil Kamis Kliwon atau Rebo Wage. Nah ini adekku ya, kita ingat ya. Nah untuk tata cara untuk menayu pusaka secara kepercayaan ya toh, kita harus mandi dulu ya, mandi keramas. Assalamualaikum. Sukma rasa rasing dupa sira metu isun arep ing sira desa warna urip dupa sira metu rasane raja amat lan isun. Sing kekasale koso sing dupa harum kandhane satu-satu batam. Inggih sawujud ing ora nawasi. Kula sani. Inggih kasawat aku Senang kasar sekandar saya sing dupa harum kandhane lamun kala wonten sarana. Salam. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Arona alias Joglo di Pendawaji Channel. Selamat sore buat saudaraku semuanya, khususnya di Nusantara maupun yang di luar negeri. Terima kasih atas kebaikan saudaraku semua yang telah mendukung atau pencinta Pendawaji Channel mengenai tentang pusaka haji. Kali ini kita mau mereview atau mengedukasikan tentang mengenai pusaka haji supaya adik-adik kita semuanya ya, supaya paham atau tidak alergi hal masalah pusaka ya. Kebetulan tidak asing lagi kita untuk mereview khususnya yang tua-tua ya. Bukan berarti yang pusaka baru jelek, bukan, karena kita Pendawaji selalu mereview tentang yang tua-tua ya, begitu. Karena apa? Biar adik-adik kita mempelajari, memahami yang tua maupun yang baru pengrajin sekarang ya. Karena apa? Satu, mengenai masalah bahan-bahan ya. Tua itu satu masalah bahan atau garap, juga masalah dapur, begitu ya. Nanti kita saling belajar sama cara untuk menayu pusaka ya. Tapi kita untuk mereview dulu. Satu mereview dulu, nanti kita jelaskan untuk caranya menayu pusaka. Tapi kita nayu pusaka dengan pusaka yang benar-benar tua. Gitu ya, betul-betul kita tua yang memang dasarnya dari banyak dari alam ya. Karena alam itu ada satu unsurnya itu apa? Api, air ya. Nah, air, udara ya, itu bumi ya, itu ya, tanah itu ya bumi ya sebut itu. Lah itu ada mempunyai kekuatan tertentu. Oke? Nanti kalau setelah ada kita buka, kita bubarkan dengan selesai 5 pusaka,
nanti kita akan membabarkan masalah tayu pusaka. Sebenarnya saya mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan, ada tidak pasnya, ya. Siji guru jelas ilmunya nggak sama, begitu ya. Yang penting kita tidak menyombongi, cuman kita ingin adik-adik kita yang belum pernah tayu pusaka itu bisa untuk membuktikan siapa yang tulus pasti akan mewujudkan dengan untuk masalah untuk isi atau kayak roh pusaka haji secara kepercayaan. Karena apa? Di dalam pusaka haji di situ ada doa-doa yang paling kuat sang sisang empu kepada memohon kepada Gusti Kang Moho Suci atau Sang Yang Wena atau Saya Yang Penting atau Tuhan Yang Maha atau Allah Ta'ala. Ya, untuk pertama kali ini. Nah, karena apa? Kalau sudah kita rawat, ya harus kita pakai singep. Tujuan kita pakai singep ini untuk mengamankan rangka dan supaya tidak beleduk. Itu saudara ya. Nah ini ya. Ya, ini cukup lumayan kita untuk mereview pusaka ini. Udaranya sangat sejuk sekali ya. Untuk ini di lantai 4 ini ya, lantai 4 ini. Ini rangka ini ya rangka lama ya, rangka lama tapi kita rawat lagi ya. Ini Jawa Timuran ya, masih orsinil, masih orinya ya. Tuh ya, masih orinya, orsinil. Jadi dari rangka pertama dapat dari hunting ya, dari hunting jelek sekali kita rawat ya, akhirnya jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Nah, cantik sekali. Oke. Ini Jawa Timuran lama ini ya. Nah ini ya, lumayan walaupun peleknya itu seperti mulas ya, tapi dia sangat batok, sangat tajam sekali itu ya. Nah, oke, kita buka ya saudaraku ya, kita buka ya. Tidak lupa jangan lupa sekali lagi untuk kita ingatkan ya, untuk adik-adikku dan saudaraku semua yang belum mengerti pusaka, yang belum mengerti loh ya. Jadi sudah mengerti saya tidak komen lagi ya, tapi ini sebagai tukar pengalaman biar apa? Biar tata cara membuka pusaka ini ya, biar tidak rusak ya. Bagaimana caranya? Ya ini caranya ya. Karena apa? Kalau caranya seperti gini, yang dikhawatirkan ini robek ya, ada robek, tidak tahu. Biasa pusaka dari desa-desa itu diginikan gini ya, lagi tidak tahu krak lah, nyobek. Makanya kita kalau memegang ya, gini saudaraku ya. Lah ini di sini kan ada koncel pada pentilnya ya, lah ini pas jari ya. Lah yang kita dorong itu rangkanya sama jari nih, yang main itu jari ya, jari jempol dorong ke atas ya. Lah ini aman sudah, walaupun ini ada yang robek ya. Kadang-kadang orang-orang itu karena kan enggak sampai teritim di sini, tarik ke atas lah. Jadi enggak boleh yang ini itu apa itu, yang ditarik itu pusakanya. Kalau yang ditarik pusakanya itu sama dengan mengasah ya. Lah kalau rangkanya itu dari kayu, dari gandaran dari enggak apa-apa. Tapi kalau dari bahan logam sama dengan diasah, begitu ya saudara ya. Ini ya. Nah ini selalu kita ingatkan seperti itu. Kalau pusakanya Kinata yang buka gini lah, merotol pusakanya ya, beset ya, protol kalau Kinata lah ini harus memang ada tata cara. Maka apa, pusaka Kinata bukanya enggak sembarangan ya toh, serwek tarik mahnya protol. Kalau tidak protol, kalau di situ lah yang jelas beset gitu ya. Lah itu, nah itu nanti bisa ngelontok nanti ya. Begitu, tadi ada tata cara. Makanya kalau Kinata itu kadang-kadang itu pusaka masih wuto ya, perawatannya dan tata cara membukanya aja begitu ya. Ini kita buka. Lah, cucian udah bagus ya. Nah, ini luk berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kidang Suko ya.
Lah ini pusaka ini tua ya, memang pusaka tua ya gini-gini nih ya, saudara ya. Kidang Sukom, ya, ya, tuh, luknya luk 9 ya. Lah itu dengan kembang kacang, dengan greneng ya. Lah tapi karena di atasnya ini grenengnya itu sangat tua sekali ya, maaf ya, karena dia itu Mojopahit ya, daerah Mojopahit ya. Itu era Mojopahit ya. Lah besi-besinya itu lumer ya, besi lumer ya dah. Lah loknya model lo isa itu lo tampar itu ya. Lah ini ya. Lah untuk pamornya meteor ya, meteor ya, pamor meteor. Nah, pamor meteor. Lah untuk pamor istilahnya itu temurune wahyu ya, pamor temurunnya wahyu ya, bulat-bulat ya. Nah, pusaka ini sangat tua ya, pusaka ini pusaka termasuk juga bagi yang untuk orang bini sepuh, untuk orang-orang kasepuhan ya, dulu itu memang bagus sekali ya. Kidang Suko itu termasuk orang dari untuk pengembara, walaupun untuk orang lelaku itu seperti untuk mempercepat ya, untuk memercap secara tidak kepercayaan. Biasanya ilmunya itu digandengkan sama sepi angin. Sepi angin ya. Kalau sekarang kan tidak ada orang lelaku seperti gitu ya, tapi ya ada aja, zaman sekarang ada aja ya, itu lelaku seperti itu ada aja ya. Cuman kalau dulu itu lelakunya itu pakai ilmu atau ada pusakanya, kalau sekarang atau pakai kuda ya lah sekarang itu enggak. Kadang-kadang walaupun orang itu macam-macam, bagi yang punya mobil kadang-kadang ada yang orang lelaku pakai mobil, ada ya toh. Kita lelaku satu pos rame ya toh, tidurnya setiap malam di pinggir jalan juga mobil itu ada. Nah itu ada, karena saya bilang seperti itu karena sering menemui seperti itu. Sering menemui seperti itu ya. Tidak usah jauh-jauh, seperti saya sudah pernah lelaku sampai hampir 1 tahun tidur di dalam mobil itu di pinggir jalan, di bawah pohon itu. Itu ya. Nah, sekarang beda sama dulu ya, tidak sama. Kalau dulu kan memang seping mari raming gawe lah itu. Lalu sekarang lelaku tergantung dari niat ya, penting niat itu. Nah untuk pusaka ini lain dari itu, temurune wahyu itu bisa dikatakan dari orang saya itu pemenuhan ya, untuk mempercepat dengan apa yang diinginkan itu, cita-cita cepat terkabul ya itu. Lain dalam masalah itu ya, cita-cita itu macam-macam. Untuk cita masalah kerezekian ya maaf ya, untuk cita-cita masalah kederajatan, untuk cita-cita untuk masalah untuk supaya tetap terkabul apa yang kayak tergantung dari permintaannya, juga tergantung dari permohonan kepada Allah Ta'ala. Jadi inilah di sini ya, nah pamor-pamor yang di sini ya, dari itu ya. Nah, Kidang Suko atau ya, kalau sekarang Suko itu luk 7 ya. Nah itu luk 7, ini kebetulan luk 9, ringan sekali, sangat ringan sekali ya. Ini adik-adikku, saudaraku semua, inilah untuk mengenai tentang pusaka Kidang Suko pamor ya, temurning wahyu. Luknya luk nampar ya, wibawa, sangat berwibawa sekali. Itu era Mojopahit ya, karena untuk belambangan seperti bentuk belambang nggak punya seperti pamor sehalus seperti ini itu. Deling ya, kita buka lah. Nah, wah ini kemuning ya, kemuning kuno sekali ya. Nah, ladrang daunan semenep ini kuno sekali nih ya, rangkanya ini ya. Kemuning sampai ngimo ya, ini ya. Nah ini kuno, nah ini kuno sekali ya, bagus ini ya. Untuk cari-cari seperti ini ya sulit
menemukan keasliannya langsung sama-sama pusakanya itu. Ini ya. Kalau ini Kuningan Sari ini Kuningan Sari ya, kita rawat. Nah ya. Oke. Kita buka. Ini asli dari pembawaannya, dari lokasian ya. Digosok lagi, dirawat lagi ya. Ini tapi enggak, meliturnya enggak harus sembarang melitur enggak ya. Harus disesuaikan ya. Memang ada khusus ahli-ahli tersendiri ya. Itu lah ini. Kita buka. Lah ya, nyokot lah, buka, tarik. Ya. Wah. Ini ya. Untuk pusaka. Nah ini, waduh, pamornya, wah, pamornya biur ya, pamor biar, dapurnya tilamupe ya, tilamupe ya toh, untuk penuh, pamornya penuh biar. Nah ini bisa dikatakan pamor melati ya toh, kecil-kecil seperti ya. Melati ya, bisa dikatakan melati toor ya toh. Lah ini ya, atau melati toor maupun melati setumpuk bersama yang di sini. Muser-musernya ya, muser-musernya ini langsung pamor ya. Lah untuk pamornya itu tidak medot ya, hati melati wengkon ya. Istilahnya itu di sini kan ada wengkon ya. Biasanya melati tok bunder ya. Di sini ada termasuk apa itu benangan ya, wengkon ya toh. Ini dikurung lah. Ini kurung ya. Lah ini ya bagusnya ya. Nah, maksudnya itu bukan kita itu ngelem-ngelem pusakanya enggak, tapi kita budaya leluhur dulu, arempu kita itu harus kita banggakan ya, biar leluhur kota yang kita itu seneng ya, sampai seperti gini ya. Garapan lama atau pusaka lama itu seperti gini ya. Loh ya. Ya. Dari atas ya, penuh ya. Untuk pamor meteor ya. Ya. Untuk tanggonya tanggo tilamupe ya. Potong ya. Ya tanggo tilamupe. Yo, oh. Dapurnya tilamupe ya. Dapur tilamupe, tanggonya tanggo Mojopahit ya. Karena apa kita mengatakan Mojopahit? Karena ini cilik, ngecil, ngelerit. Ini. Jadi kenapa loh? Mojopahit, akhir Mojopahit menggak ke Mataram memang sudah gini ya toh. Lah ini ya. Lah ini. Jadi termasuk Mataram awal ya. Mojopahit akhir ya. Ringan sekali. Nah, pusaka ini secara kepercayaan siapa ya toh? Wah, bagus sekali filosofinya ya toh. Itu saudaraku ya toh, sudah ada istilah itu. Nah, untuk dapur-dapurnya itu wah sangat gagah ya, koyo lanang Jawa ya toh. Tuh dapurnya itu ya. Lah ini ada wengkonnya ya, ada ini gelombangnya ini ya, muser, ada lapaknya ya, batu lapaknya. Lah ini lapaknya. Lah ini ya, lapak ya, seperti pijetan. Lah gonjo, untuk gonjo ya, lah ini gonjonya pamornya termasuk tembus dari atas ya. Lah gonjonya ya, lah bisa itu seperti bungkem ya, gonjonya bungkem. Nah bungkem kalau pamornya melati lah, melati tumpuk wengkon. Nah artinya wengkon itu apa? Maaf dulu ya, kita jelaskan untuk masalah filsuf atau esoteris ya. Melati tumpuk wengkon berarti dikurung. Sumber rezeki itu secara kepercayaan kita ya gak teratur, tidak gampang semudah untuk saya itu keluar ya. Ya mesti ada keluar masuk, tapi ndak boros itu, seperti itu ya. Ini secara filosofinya seperti itu. Nah ini bagus sekali ya untuk permasalahan untuk mengenai tentang pamor ya. Pamornya itu medot, tidak medot, benang sampai atas bawah ya. Lah
Untuk puser-pusernya ya, untuk puser-puser ini membawa arti tersendiri ya toh. Nah, ini. Lah, moneta tentang pusaka itu netral ya. Netral, walaupun yang memegang itu itu orang dulu kan khusus pesanan seperti gini. Lihat dari pamornya ya, bagus seperti khusus pesanan-pesanan ya toh. Dari pamornya, dari bahannya ya toh. Lah, untuk apa itu namanya? Untuk bahan atau untuk AT-AT-nya ini bukan sembarang, untuk bukan dari besi atau aten besi ya toh. Ini AT-nya itu khusus. Jadi diambil dari pasir baja ya, yang dari gunung khusus ya. Lah itu memang nggak sembarangan. Pasir itu macam-macam ya. Itu. Sehingga sampai bikinnya itu sampai ringan seperti kertas seperti gini. Ya. Ini untuk mengenai tentang pusaka dapur Tilam Upih ya. Tilam Upih pun ya macam-macam. Dapurnya itu macam-macam ya. Nah ini Tilam Upih kan tergantung dari garap. Jadi sama dengan seperti dapur sekarang. Kalau sekarang itu walaupun kita pesen yang bagus ya toh, yang bagus ya toh, ya lain. Dari bahan-bahannya pun ya juga lain ya toh. Nah, tapi kalau kita bicara untuk masalah tentang mengenai tentang kebudayaan tinggal para empu, para eyang kita dulu ya toh, ya memang dari bahannya itu sudah beda itu ya. Ini pusat dari sini ya sampai bawah ya, sampai bawah pun lengkap ya, ada bungkem, sampai depan pun ya toh, lengkap, ada bungkem, ada emasnya kecil asli ini ya. Ada emas, tendek emas mancep dari empunya itu ya. Jadi pusaka ini ya wibawanya sangat tinggi sekali. Itu ada emas itu ada emasnya, emas tendek langsung, bukan bikin, bukan tambahan, bukan, asli dari pembawanya itu. Terus kalau kita buka di situ ya toh, kita hayati satu persatu di dalam pamor itu ada pamor telapak jalak atau lah kolocokro. Nah itu telapak jalak seperti kolocokro ya toh. Di sini coba saya jelaskan. Ini di sini ada telapak jalak ya, seperti pink itu atau kolocokro. Nah, kalau kita ngarani telapak jalak tapi itu kolocokro ya. Di situ ada pamor-pamor khusus. Kalau kita buka semua satu pusaka ini, kalau kita sebutkan banyak sekali maknanya ya. Lah itu banyak sekali maknanya itu. Lah itu depan ini ya, pas ini ada pembungkaman ya, ada tendek emas. Tendek emas bukan tambahan karena di dalamnya ya, di dalam, di gandeknya itu. Ini ya, di gandeknya ya, ya di gandeknya. Ini sangat langka sekali ya. Nah ini koleksi saya ini. Nih, maaf ya. Dua pusaka sudah selesai ya. Ya, ini gayaman Solo ya, lama sekali ya, asalnya jelek jadi dipakai karena dirawat ya. Nah, untuk gantar iras ya, untuk gantar iras ini loh ya, gantar iras ya. Nah, ini kita buka. Untuk ini Kuningan Sari masih orsinil bawaannya. Lah, ya kita buka. Wah. Wah. Ini aneh ini, Gonjo Wilut ya. Nah, saudaraku ya. Gonjo Wilut ya, Gonjo Wilut ya. Dengan Gonjo Wilut ya. Pamor gonjonya ini termasuk panguripan atau setro banyu ya ta. Gonjo Wilut ini, Gonjo Wilut ya. Luk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya. Lah, ini ada keanehan tertentu ya. Untuk dapurnya dapur Nogorojo ya. Nogorojo ya.
Wah, ini Nagaraja. Nah, ini kepala naga ornamen walaupun dari pamornya ya begitu. Ya, kuluknya ya. Kuluknya ya rojo. Lah anehnya di sini saudaraku ya. Anehnya sini badannya ini pamor. Pamornya pamor badan ular ya, badan ular. Nah, di tengah ini ya ini aten ya, atennya besi atau wila pusakanya ini hitam. Di sini pamor ya. Pamor. Lah, ini pamor. Ini tidak bisa pamor dibentuk ya. Sedangkan naganya ya. Nah, naganya ornamen ya. Ornamen juga pamornya ini langsung bentuk kuluk ya. Dari kuluk langsung ke atas ya. Dari badan sini ke atas langsung ya toh pamor. Nah, ini langka. Jadi lah untuk gonjo wilut ya. Gonjo wilut. Lah gonjo ini pamor ya. Pamor namanya panguripan. Nagaraja ini aneh ini. Anehnya itu apa keanehnya? Karena badannya ini badan dari pamor ya. Lah ini biasa empunya membuat ini tidak sembarangan ya. Sebelum membuat dia itu setelah ritual atau puasa atau bagaimana sama kita ingin membentuk pusaka dari sisik wahyunya. Ya, itu sisik melek kok sisik wahyu itu. Dari wahyu dapat akhirnya dia itu membuat dengan pusaka yang berbadan pamor ya, kepala yang berornamen kepala naga ya. Pamornya dari bentuk yaitu kuluk. Ya, nah ini namanya Nagaraja. Ya. Memang lain ada yang dari bentuk naga, Kalau ini enggak pamor. Ini langkah ini. Pamor. Ini sangat menurut saya ya. Maaf, bukan saya ngelem enggak ya toh. Karena saya dapat yang berbentuk seperti ini. Kalau lain-lainnya pernah dapat ya lain lagi. Kalau saya dapat ini masih satu kali ini ya. Untuk era-era Mojopahit ya toh. Ringan sekali ya toh. Nah ini jadi Nagaraja dengan bentuk badan pamor ini memang khusus pesanan ya toh. Dan tidak sembarang termasuk tiban ini termasuk. Jadi pusaka isa itu wahyan ya toh. Nah ini lah bentuknya ya. Oh, bentuk ular ya. Dari kepala saya Pak ya. Ini sulit untuk ditiru sulit. Ini sulit ya untuk ditiru kalau badannya itu ornamen langsung bentuk ukir-ukiran, bentuk apa ya toh. Bisa ditiru tapi walaupun tidak sawit tapi bisa ya, tapi tidak harus apa itu persis tidak ya. Tapi kalau dengan pepamor badan ular langsung kepala ya toh, itu sulit. Dari gonjo pun wilut, gonjo panguripan. Itu aneh itu. Nah ini. Jadi selama saya hunting ini masih menemukan untuk dapat ya sering dapat pusaka naga ya. Tapi yang untuk pamor yang badannya pamor ya langsung kepalanya itu ornamen masih satu kali ini. Ini kita sering anting-anting saya itu di desa-desa, saya itu buser-buser saya ya toh informasinya kita enggak mestilah tepak-tepakan ya, tapi yang jelas pusaka ini sangat berwibawa sekali secara filosofi, secara esoterisnya ya toh lighting untuk secara esoter bagus sekali. Nah ini ornamennya ya, lah seni budayanya ya, kita kembalikan lagi kita ke seni ya toh. Ke seninya pamor ya kan ya aneh ya, ndak ada yang jembret ya toh, langsung wilah selalu atennya itu pas tengah ya, badan ularnya itu pas tengah wilah. Untuk gonjonya ini panguripan, artinya panguripan itu kehidupan ya. Nah, artinya kehidupan itu seger waras rayu selamat ya. Rezeki lancar, dijauhkan dari segala dari mara bahaya ya tah. Itu doa-doa yang ada di sini aku pohon nanti kepada
Allah Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Witi Saya yang menang itu seperti itu ya ta. Ini permohonan ya. Nah inilah, jadi kita tidak mengunggulkan, cuman yang jelas untuk mengenai tentang masalah pusaka ini ya ta. Aneh ya ta. Itu ya, kalau Nogorojo itu kedudukannya itu ada, ya itu yang jelas apa nama hujan ini ya. Coba diplastiki dulu aja kalau Mas Dan, diplastiki biar enggak kena ya, eman kalau diwarangi ya. Untuk Nogorojo yang jelas kejayaan, panguripan Indonesia itu kehidupan ya. Lah ini kita sebutkan itu banyak sekali. Yang jelas pusaka ini langka sekali ya, kita menemukan masih satu kali ini mengenai tentang ornamen Nogorojo yang berbadan pamor, badannya ular tapi pamor ya, sesuai dengan bentuk luknya. Oke, kita tuh dulu, nanti kita buka ya ta, ini karena kita buka pusaka Nogo Panguripan ini atau Setara Banyu ini nggak tahu kok malah hujannya turun. Yang keempat, yang keempat ya. Nah, ini ya. Ini terpasang di Jawa Timur ya. Nah ini ya, asli rongkonya lama ini Jawa Timuran ya. Tapi karena dari desa aslinya itu gedabel ya ta, jadi kita bentuk lagi ya. Nah, kayaknya sangat tua lagi, sangat tua sekali. Ini ya. Nah itu kayu, untuk kayu timo ya, kayu timo. Oke, kita buka ya. Wah ya, buka. Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 ini pusaka Nogo ya ta? Dari Nogo Ontobuga ya, Sabu Inten ya ta? Nah ini ya, Ontobuga Sabu Inten dengan era termasuk era Madiun Sepuh, yaitu era Majapahit, pusaka Madiun ya. Wah, pusaka Madiun itu seperti gini ya. Lah ini ya. Nah, pusaka Nogo Ontobuga. Badannya ya, badannya ornamen bentuk ular dan pamor ya. Pamornya termasuk pamor bisa dikatakan ini pusaka ya sisik ya, termasuk sisik halus sekali ya, sisik 1000 ya ini. Jadi bukan termasuk waskuta karena bentuknya badannya ya timbul ya, kepalanya ya naga Ontobuga ya toh, termasuk ini ya pusaka Ontobuga pakai kuluk juga ya. Nah ini ya. Nah kalau dilihat dari sekian dipikir itu sekerapan, itu bukan ya toh, itu karena dari pamor ya. Tadi itu langka sekali ya untuk era Madiun dengan cari pusaka yang berbentuk badannya itu ular ya toh, langsung ornamen ya, langsung bentuk pamor, badannya itu pamor, itu juga langka ya. Untuk look ya, dari atas ke dari wilayah bawah ke atas ini ya. Nah ini sentuhan ya toh, yaitu tuh look pandeto ya toh, mandeto. Lah, looknya itu enggak, looknya itu nenggung ya, manuduk itu looknya ya, mandeto ya toh. Lah itu, wah, di sini ada pamor, termasuk memang campur di situ, seperti ada waskuta ya, ada waskuta ini di pojoknya ini ya, pamornya ini, waskuta ya, looknya rapat, termasuk Mojopahitan ya. Lah enteng sekali, ringan ya toh. Jadi pusakanya ini bukan terbuat
artinya itu bukan ada tidak apa itu merak seperti besi begitu ya loh, dibaca tidak ada ya, ringan sekali, ringan ya. Nah ini nah ya, ringan sekali. Untuk gonjonya ya, gonjonya termasuk pamer termasuk pamer, ada pamer termasuk seperti beras tapi besar ya, namanya itu kayak pari sauli gitu ya. Nah ini ya. Nah kepala naganya dari atas menunduk ya, karena ini apa, bukan ini karena dari pusaka kebolacer dibentuk, bukan, ini bukan ya, dari bentuk naganya apa itu langsung duduk seperti ini. Memang dari badan, kalau ini dibentuk kebolacer lah, badannya ini pamor ya, bentuk badan naga ya toh, bentuk badan naga ya toh. Lah ini timbul ya, lah ini karena langsung dari kepalanya ini langka sekali ya. Antabuga, pusaka ini pusaka untuk kawibawan ya. Jadi pusaka kawibawan lu 11 ini sabu inten termasuk untuk kekuatan ya, begitu. Dan kawibawan dan kekuatan. Untuk lu gitu menandakan dari siapa yang memegang pusaka ini ya toh, jelas disujudi dengan orang banyak ya toh. Itu panundukan gitu ya, disujudi orang banyak, isa itu secara Jawa disungkani ya, dihargai ya toh. Seperti pemimpin itu istilahnya dihormati begitu ya, tidak mudah isa itu lecehkan itu ya. Luk-luknya bagus sekali ya, luknya lenggang ya, luk Mojopahit luk regol ya toh, rapat ya ini. Nah inilah, langka ini termasuk Motsa langka, juga kita jarang menemukan pusaka-pusaka seperti ini ya. Ini, nah jarang menemukan. Ini pusaka aneh dan langka, dari bentuk, dari apapun. Makanya kita harus belajar ya, kita pelajari tentang masalah bahan maupun garap ya toh. Lah itu maupun dari bahan-bahan dengan pusaka lain ya, ringan sekali pusaka ini, walaupun sampai itu seperti batu ya, ringan. Nah ini ringan ya, itu oke. Kita 4 ke 5 ya, ke 5. Ini juga gitu ya, ini termasuk ladrang ya, maturan Sumenep ya, untuk lah ini udah banyak, ini tidak sama dengan yang satunya lagi, satunya akan sama Kemuning, bukan Trembalo, satu tadi Kemuning, ini Trembalo ya. Lah ini ladrang Sumenep, Keraton Sumenep ya, halus sekali. Untuk apa itu namanya, ukiran termasuk kendit namanya itu Trembalo kuno ya, masih orisinilnya kita garap, karena dari hasilnya itu kotor sekali dari lokasian, kita rawat jadinya seperti ini ada ya. Ini kendit ya, ini kenditnya, ini kendit moyang ori ini ya, ini tegak. Wah, nah ini ya, untuk pusaka era Tuban ya, apa itu namanya itu, tangguhnya ya, tangguh Tuban Sepuh era Mojopahit ya. Untuk pamor triwarna ya, wah, buat pamor triwarna di sini ada pamor termasuk tiga macam ya, 3 macam ya. Ini pamor 3 macam. Di atas termasuk pamor Nogorangsang ya, malik ke bawah ya. Di bawahnya sini
ke atas ya. Pamor termasuk pamor. Ini ada kurung ya di tengah. Nah, pamor telogo ngembeng ya. Nah, ini triwarna macam 3 ya. Tapi karena pamornya ini genggang kanjut, di bawah genggang kanjut. Ya. Era termasuk era Tuban Mojopahit. Ya. Era Tuban Mojopahit. Untuk pamor, untuk gonjo ya, pamor kan termasuk kendit itu, termasuk itu. Nah, masih utuh ya. Ya, masih utuh. Pamor macam 3 itu triwarna. Itu pusaka sepuh sekali itu, masih utuh. Cuman untuk masalah pamornya ini ya, untuk pamornya ini karena sudah selalu tua, bukan itu kalong atau kalah karena aus, bukan ya toh. Nah itu era Tuban sepuh, ringan sekali. Memang nggak sama, rongkonya, rangkanya itu semenepan, tapi isinya bukan ya, isinya itu Tuban Mojopahit ya, era Mojopahit ya, nggak sama itu. Nah ya, dapurnya ini tilam upih ya, dapur tilam upih. Nah ini ya gini, ini pusaka lama itu seperti ini. Lah di sini itu ada pamor terpasang dari bawah 3 ya, 3 langsung ke sini, termasuk isi itu seperti pamor Pasopati. Di tengahnya itu pamor Pasopati ya, ini. Lah di atas termasuk pamor Nogorangsang, ke belarak ke bawah ya. Lah ini. Nah, di sini ada pamor aneh ya, termasuk pamor Peksi Kinurung ya. Ya. Peksi Kinurung yang terbuat dari pamor Arkodian. Ya, ini ampuh sekali. Peksi Kinurung ini ya maaf ya, dulu. Jadi kalau memegang pusaka Peksi Kinurung ada pamor yang pamor Taiban Peksi Kinurung seperti ini ya. Jadi kalau ada orang jahat itu tidak kelihatan. Karena saya itu mempelajari dulu dari primbon-primbon yang lama dulu ya. Maksudnya primbon yang lama waktu saya belajar pusaka seusia waktu itu usia berapa? 18 tahun itu ya. Oke. Ya. Nah, ini. Nah, pamor di sini disebutkan ada pamor Nogorangsang itu pamor kawibawan ya. Untuk menjauhkan dari hal-hal yang orang tujuan jahat seperti itu. Untuk Satrio Pinangan termasuk pamor tundung musuh, atau termasuk pusaka, termasuk pusaka kaban, atau pusat disebut Satrio Pinangan Lanangin Jawa ya. Lah ini ya, itu pamor ya. Mengenai tentang mereview 5 pusaka itulah yang kita jelaskan ya. Bila ada kekurangan, ada kesalahan, salah ucap, saya mohon maaf. Kita sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan atau kekurangan ya. Ya, ini ada kedatangan Kutut ini di kita untuk tadi untuk mereview mengenai tentang apa namanya itu Nogo Hujan ya ta. Sekarang sudah tepat kita terakhir mereview mengenai tentang pusaka era Mojopahit Tuban yang saya itu pamor 3 macam atau 3 triwarna ini. Ada Kutut datang ini. Lah ada Kutut datang, percaya atau tidak, lah itu Kututnya itu ya. Nah itu Kututnya ini ya, itu Kutut. Nah itu Kututnya ya, di pohon pelam ya, pohon pelem ada Kutut ya, Kutut datang gitu ya. Nah ini, nah oke, itu tadi ya Kututnya bunyi tadi ya, yang datang itu. Oke, saudaraku, kita
membagi pengalaman ya untuk mengenai tayo pusaka. Tayo pusaka itu memang selalu tidak sama ya. Tapi kita sebagai orang Jawa dan pengalaman kita pada leluhur kita dulu, sesuai pengalaman saya. Dulu kalau kita punya 1, 5, 15 pusaka sudah suka senang ya toh. Kita itu kita hayati betul, bener-bener. Tapi setelah kita itu pusaka tumpuk-tumpuk ribuan pusaka, sudah seperti apa? Enggak menghayati ya, seperti itu ya. Biasa itu sudah semua seperti mengalami seperti itu, ya toh. Tapi tetap kita percaya ya, karena sudah kebiasaan untuk memegang pusaka, tetap apa kita tahu lah, mau pusaka mau datang mau apa mesti ada mimpi, megang kutut, ada apa tanda kutut datang untuk apa itu ya seperti itulah itu. Nah seperti kita untuk mereview terus ada kutut datang ya, padahal di sini itu tidak pernah didatangi kutut lah itu ya. Nah, ya, menayu pusaka. Seandainya itu saya ingin tahu tentang masalah pusaka ini isinya itu apa, ya toh? Atau isinya apa? Walaupun berbentuk satu pusaka yang berornamen naga atau berornamen singo, tidak harus singo, ya toh? Kadang-kadang keluar dengan orang tua, orang perempuan, begitu, ya toh? Itu. Nah, sebelum kita itu menayu, kita secara kepercayaan kita cari hari dulu. Hari apa yang bagus? Cari malam Kemis Kliwon ya, atau Kemis Kliwon atau Rebo Wage, begitu ya. Nah ini kita hitung, tidak harus Jumuah Legi ya toh. Kita ambil Kemis Kliwon atau Rebo Wage. Nah ini adekku ya, kita ingat ya. Nah untuk tata cara sebelum menaiki pusaka ya, pusaka ini harus bersih dulu atau mau dikasih mau apa. Kadang-kadang pusaka kita belum, nggak usah didayu, kadang-kadang dia itu menayu dulu, mimpi dulu atau terima kedatangan kutut ya toh, atau mimpi istilah anak kecil, bayi ya itu, atau kelihatan darah ular ya, tapi tidak menyerang, tapi bagus ya dipegang dia macam-macam lah begitu. Nah tata cara untuk menayu pusaka secara kepercayaan ya toh, kita harus mandi dulu ya, mandi, keramas, sedia atau kemenyan atau dupa ya toh, atau bunga begitu ya. Bunga baru kita siapkan di sini, itu kita kirim leluhur doa-doa dengan membaca surat Ikhlas atau bagaimana 7 kali kita kepada para empu, para leluhur kita ya toh. Di situ sedia ada bunga, bisa itu tengah telon ditaruh di gelas, dikasih air putih, empun kopi, legi pahit, artinya kalau legi pahit tanpa diaduk ya toh. Nah di situ terus ada kasih 1 gelas air putih, kasih garam, terus air putih aja ya toh, terus air teh ya toh, itu berapa macam, 5 macam itu ya toh itu. Nah terus bunga yang di dalam situ ada kembang, namakan kembang, saya itu kembang setaman ya toh. Nah, dia beli 2 telon dan setaman. Setaman itu ditaruh di daun ya toh, itu. Baru kita memohon, walaupun pusaka sudah bersih atau belum bersih ya toh. Nah, itu kita memohon, kita bakar dupa atau kemenyan boleh aja ya toh. Nah, itu memohon kepada Allah Ta'ala atau secara kepercayaan dan kekirim kepada para leluhur kita, para empu ya toh. Bacakan sebisa secara agama kita masing-masing ya toh. Kalau agama Jawa sekarang itu umumnya ya wis ya apa ya, agama harus secara surat Ikhlas ya toh, keuntungan atau 7 kali ya toh. Itu kalau Jawa ya Jawa ya toh itu. Nah, baru pusaka sudah siap semua ya toh. Baru jam berapa? Maunya jam setengah 12 ya, kita siapkan setengah 12 malam, kita siapkan sudah ukar rampin, sudah siap, kita sudah bersih, baru kita memohon atau kirim doa itu tadi ya. Baru pusaka yang masih ada rangkanya ya toh. Nah secara kepercayaan, maaf loh, bukan syirik ya, tadi saya mohon maaf ya, ini bukan, ini cara kita itu semua itu kan memang ada tata-tata cara sekiranya. Walaupun
apapun, dengan cara kita memegang setelah berbentuk jimat apapun, memang ada cara-cara tersendiri. Dengan pusaka seperti gini, baru kita sebutkan, dipanggilkan seperti gini. Assalamualaikum salam, ya. Kita panggil, ya. Kita panggil itu dengan secara atau ilmu Jawa atau dengan kepercayaan Jawa, seperti contoh seperti gini. Assalamualaikum salam, ya. Ya. Ragaku tasifat kemulku Rasulillah ya rasa ya Allah. Isun nyuwun rawing rong suci pusaka aji lah. Rawing rong suci pusaka aji apa titik-titik apa tilam sari, tilam upe ya ta. Sun nate krasa rawuh sun nate daran sekolah rung gondo arum lamun isun wonten kedhakeran sing gedhe pangapurane. Titik-titik ya, itu suatu contoh seperti itu. Ya, itu. Baru datangkan ya ta, baru datangkan lah itu atas menyan atau apapun kita datang seperti itu ya, baru dipegang seperti ini. Itu nanti bisa merasakan atau ada udara, ada apa ya ta. Nah, itu ada udara apa lah, itu nanti langsung dia itu bergetar ya, seperti ada karena apa? Gaib bisa dirasakan karena sesuai yang mereka karena manusia itu ada rasa ya. Rasa itu maksudnya rasa iso ngrasakno antara getaran gaib ya ta, dengan getaran kita ya, bisa rasakan ya kita. Kalau tidak percaya, nah ya repot. Malah nomor satu kepercayaan, karena Allah itu memberikan kekuatan itu tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi orang harus percaya, ya, baru kita ditunjukkan dengan masalah kekuatan. Kadang-kadang ada udara ya seperti gini ya. Nah ini udara datang ya, tidak ada dengan udara seperti ini. Ragaku tasifat untuk memanggil roh kekuatan atau roh suci pusaka aji titik-titik ini sudah dari skala rung gondo harum sing dupa harum kanthi lamun sun wonten kula isun kepingin ya ta, kepingin pepanggih teman roh suci pusaka aji wujudipun napa. Lah wujude napa? Lah ini baru ya ta. Lah itu nanti bisa kita rasakan ya. Nah seperti ini lah, ini udara datang semua ya ta. Ini wujudnya apa lah, ini secara kepercayaan seperti gitu ya ta. Baru kalau sudah gitu ya ta, pusaka ya ta, setelah itu kan diragaku tasifal korupul solution rasul pusaka aja ya ta. Baru setelah itu kan dupa sudah dibakar ya ta. Ya ini baru ya sudah lengkap, kopi-kopi dalam panggil lagi ya ta. Assalamualaikum salam. Iman cari sukmo mulai tinapak podo sukmo. Telek ireng arane wesi, tur putih arane waja wani rasa, arane cahya wesi pulusani. Isun keping pembangkitan dumateng roh suci pusaka aji apa ya. Kalau pusaka aji tumbak, kalau pusaka aji tilamupe, dapur tilamupe, kiai tilamupe ya ta? Apa namanya secara kepercayaan masing-masing ya. Sun kepingin sun ada skala arum gondo arum ya dah lain itu. Nah, baru kalau sudah itu memohon kepada Allah secara kepercayaan bahwa memohon karena doa-doa di dalam pusaka ini ya dah kita gugah kepingin ya. Sun kepingin pengen dumateng rosi pusaka aji lewat ya dah naik secara lewat mimpi ya dah, lewat mimpi ya dah. Kalau belum tahu lewat mimpi atau lewat isyara begitu ya. Lah pusaka ya. Lah kalau gini itu kalau sudah biasa memegang ya, ndak usah lewat mimpi, ndak usah lewat isyara, kita itu langsung. Kalau hujan terus langsung hujan, kalau angin datang ya. Lah secara kepercayaan itu seperti ini. Kalau kita ya dah, kalau kita ndak bisa ya secara lewat isyara, apa isyaranya? Kalau isyaranya nanti kelihatan anak bayi atau kelihatan orang tua, lah itu isyara. Kadang kelihatan isyara itu ada garis-garis para leluhur ya. Begitu saudaraku ya. Ini. Nah, setelah itu pusaka sudah dikemaskan itu ya, ada situ sampai dupa habis atau kemenyan ya. Kalau kemenyan itu memang kuat untuk memanggil para roh, para leluhur. Kalau dupa itu memang halus, saya itu bisa untuk menerobos dari Sabtuju ya toh. Nah seperti itu ya, tapi lihat dupanya. Kalau dupanya dupa kayu garu ya kuat sekali. Oke. Nah, baru kita masukkan ya, kita lus.
yang pusaka haji. So kepengen dumateng lewat isyarah. Itu selama 3 hari ya. Lah 3 hari kadang-kadang kalau 3 hari kadang-kadang 1 malam itu kadang-kadang kita itu kelihatan. Nah, inilah tata cara untuk cara seperti itu. Siapa yang telaten sesuai tujuan pasti akan ketemu ya toh, sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Gitu ya. Tapi mohon maaf bila tidak sama, karena kita orang Jawa ya sebagai kita dengan tata dengan orang Jawa ya toh. Nah, itu kalau kita sebutkan untuk cara nayu itu banyak hal ya. Banyak ada teknis-teknis cara dulu digaris 4, kasih bunga ditaruh yauha kurang petat ya toh. Itu ada cara kan ditaruh di bumi. Ini bukan ya. Ini tata cara untuk yang efektif ya, untuk saling untuk menghargai tentang masalah untuk semua itu adalah kekuatan Allah, kekuatan Tuhan ya. Oke, untuk mengenai tata cara untuk mengenai nayu pusaka haji cukup sekian ya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Bila nanti kurang paham bisa nanti melalui SMS ya toh, atau telepon. Tapi mohon maaf kalau saya tidak bisa menerima, berarti saya masih ada kegiatan atau di jalan atau bagaimana, harus sabar ya. Karena kita untuk menjelaskan 1 orang 2 orang terkadang banyak sekali ya. Ini hujan ya, hujan mulai sangat deras sekali ya. Nah ini hujan mulai sangat deras sekali, kita datangkan memang macam-macam ya toh. Lah inilah ya, ini ya. Jadi kita di alam itu kita langsung untuk persentuhan untuk masalah alam dan kita itu sebagai kepercayaan kita. Oke, sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan ya. Ya, terima kasih atas dukungannya mengenai tentang yang pencinta Pandawa Haji Channel. Jangan lupa subscribe atau komen ya. Kalau yang sudah subscribe ya sudah ya toh. Ya, karena komen dan subscribe itu tidak kena biaya untuk sebagai kesemangatan saya ya toh, untuk mereview untuk apa, mengedukasi. Bila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kebaikan Allah selalu dibalas oleh Allah Ta'ala, diberi kesehatan, kemurahan rezeki, rahayu, selamat, panjang umur yang barakah. Oke, selamat maghrib menjelang malam. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Asyhadu an la